Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wassalatu wassalamu ala khairil bashar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Asih Yos, Ketua Dharma Wanita Persatuan Undip, yang kami hormati Pak Kiai Syamsul Huda, Ketua Takmir Masjid Undip, yang kami hormati juga Ibu Wahyu sebagai Ketua MCT Maskam Undip, kemudian Ibu narasumber, Ibu Dr. Mediana, Ibu moderator, dan ibu-ibu serta bapak peserta webinar pagi ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal sekali marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, bahwasanya pada pagi hari ini kita masih diberi banyak kenikmatan yang tidak membuat kita lupa. Bagaimana Rasul memperingatkan kita, ada dua nikmat yang seringkali membuat manusia lupa, yaitu nikmat sehat dan nikmat luang waktu. Betapa ini harus betul-betul kita syukuri di tengah pergerakan bumi yang begitu cepat, waktu berganti begitu cepat, sehingga tidak terasa hari ini sudah masuk hari ke-20 bulan Ramadan. Itu artinya kita tinggal sepertiga lagi memanfaatkan bulan Ramadan. Semoga kita selalu diberi kesadaran atas keluangan waktu, dan keluangan waktu itu memang harus kita ciptakan terutamanya untuk beraktivitas, berkegiatan yang bisa kita harapkan fadilahnya bisa kita tunggu sampai ila yaumil qiyamah. Seperti pada pagi hari ini, saya selain mengucapkan salam ta'zim, saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Sekarang tanggal 2 Mei bertepatan ya. Yang sering zaman saya SD selalu upacara Hari Pendidikan Nasional. Tepat sekali untuk MCT hari ini mengadakan taklim secara virtual. Semoga apa yang kita lakukan nanti dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh yang bermanfaat sampai ke akhirat. Amin. Kedua kalinya tidak lupa marilah sholat serta salam senantiasa kita sanjungkan pada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Sebagai sebuah ungkapan cinta dan terima kasih kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi contoh kepada kita, beliau sebagai manusia biasa, bagaimana mengeksplor Al-Quran dan mengaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Karena sesungguhnya Al-Quran, syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu memang didesain oleh Allah untuk manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karenanya sangat tepat sekali menjadi petunjuk untuk dilakukan oleh umat manusia. Jadi jangan sekali-kali berpikir bahwa idealita Quran itu melangit, tidak bisa membumi. Ya, faktanya
sudah dipraktekkan oleh Rasulullah, dan kita mesti sadar bahwa mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Quran sebagai sumber hukum di dalam Islam itu banyak sekali kalimah-kalimahnya yang berupa kinayah atau sanepo ya di dalam bahasa Jawa itu, sehingga perlu kami secara maknawi. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pada hari ini kebagian judul. Nah, tugas saya dari namanya MCT adalah peran dan kedudukan wanita dalam Islam. Saya boleh slide share, nggih? Halo? Enggak, Ibu. Oke. Jadi saya share PPT saya. Menapa sudah bisa dilihat? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Nggih. Matur nuwun. Peran dan kedudukan wanita dalam Islam, ini menjadi judul sebagai breakdown dari webinar kita hari ini yang membincang tentang emansipasi wanita seperti tadi ya. Saya sudah lama sekali ya tidak mendengar kata-kata ini, emansipasi gitu ya. Sepertinya ini kata-kata lama zaman saya SD gitu ya, sama sanawiyah gitu ya. Kemudian sudah tertutupi kata-kata ini dengan pemberdayaan begitu ya, pemberdayaan perempuan gitu. Baik, tidak apa, saya lebih nyaman mana monggo aja. Biasanya saya menyebut wanita juga lebih nyaman dengan perempuan gitu ya, maknanya lebih dalam sekali, tapi tidak masalah, monggo. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun judul saya adalah peran dan peran dan kedudukan wanita, akan saya mulai dari bagaimana memahami Islam secara secara mudah dan rahmah begitu, agar ini tidak disalahpahami gitu ya, karena seringkali disalahpahami justru ada pemerdayaan yang terjadi ya, pemerdayaan Islam, pemerdayaan perempuan, bukan pemberdayaan tetapi pemerdayaan. Ini sesungguhnya bagaimana ya, kita tahu bahwa Islam itu bisa difahami, sesungguhnya Islam itu ada di ranah ideal dan ada di ranah historical ya, sejarah ya. Di ranah ideal ya, yang tahu kehebatan Islam di dalamnya, makna sebenarnya itu hanyalah Allah yang punya Al-Quran gitu kan, yang punya Islam begitu ya, di mana apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam Islam itu, yang disyariatkan dalam Al-Quran itu secara pribadi-pribadi, secara individu adalah untuk membentuk manusia yang makarimal akhlak. Ini diberitakan oleh Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kemudian secara komunal, individu-individu yang makarim akhlak ini akan membentuk satu komunitas yang rahmatan lil alamin, karena Islam dalam ranah ideal yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah ya'lu wala yu'la alaih. Nah, sedangkan di ranah sebelah kanan saya tulis seperti kita ini berada di ranah sejarah, Islam sejarah. Artinya apa? Artinya pemahaman Islam kita ini dibentuk berdasarkan proses sejarah. Kita ketahui juga dalam pewahyuan Al-Quran pun ini sangat kental dengan proses sejarah, mulai dari surah Al-Alaq ya, sampai yang terakhir surah Al-Maidah itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Ini adalah pemahaman yang dibentuk berdasarkan proses sejarah. Oleh karenanya, ketika kita berada di ranah ini, ya, kita tidak cukup menerima Al-Qur'an dan Al-Hadis itu hanya secara verbalitasnya saja. Opo anani tidak bisa, tidak cukup gitu ya. Meskipun ya apalagi cuma baca saja Al-Qur'an itu tidak kita ejawantahkan dalam kehidupan, maka Al-Qur'an akan kehilangan fungsinya sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Ya, sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ini. Nah, mengapa tidak cukup onami ayate? Ya karena dibentuk berdasarkan proses sejarah. Jadi harus tahu setidak-tidaknya kalau Quran itu asbab nuzulnya, kalau hadis itu asbab wurudnya. Ya, secara sederhana kalau kita hanya mengambil verbalitas hadis, kita bisa salah menempatkannya yang kemudian berimbas pada ketidaknyamanan. Salah satu contoh, ini sering saya contohkan, ada salah satu hadis sahih yang mengabarkan bahwa Rasul itu ketika makan menggunakan 3 jarinya. Ya, ini tidak bisa kemudian secara serta-merta kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari kita di Indonesia ini. Ya, makan dengan 3 jari. Makanya makan soto, bakso, Masya Allah, ini mencederai maksud Allah menurunkan Al-Qur'an untuk makarimal akhlak. Ya, di sini makan dengan 3 jari, makannya bakso dan soto kemproh. Ya, belum lagi kalau kita praktekkan belum sampai mati kita sudah merasakan neraka, panasnya bakso. Ini kalau cuma bakso dan soto lah. Kalau makan pakai hot plate, waduh, Masya Allah. Ini salah satu contoh kecil saja. Ya, oleh karenanya, lah bagaimana Bu kalau saya itu tidak ngerti ilmu asbab nuzul, nggak ngerti ilmu alat bahasa Arab, apalagi juga saya tidak ngerti ilmu ulumul hadis, ada tahqiqul hadis, takhrijul hadis dan sebagainya. Bagaimana? Dilihat ajaran-ajaran itu dalam kerangka besar untuk makarimal akhlak dan menciptakan kehidupan yang rahmah lil alamin. Ini rumusnya. Oleh karenanya, Ibu Bapak, ketika kita berada di ranah sejarah itu mesti agar mampu mengeksplor apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu menggunakan berbagai pendekatan dengan berbagai ilmu, ya, ilmu psikologi, ilmu sejarah, ilmu budaya, antropologi dan seterusnya itu kita pakai juga selain tentu saja ilmu tafsir, ilmu ulumul hadis dan wa'ala aliyah so'ibiyat itu. Nah, dengan begitu apa yang kita lakukan akan mendekati apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam ideal. Nah, oleh karenanya di ranah ini kita tidak boleh merasa paling benar dan menyalahkan atau menyebut yang lain itu salah. Kenapa? Karena kita masih dalam ikhtiar mendekati apa yang dimaksudkan idealitanya Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting menurut saya. Kemudian dalam bermuslim kita itu setidaknya ada penyangganya, yaitu namanya iman, Islam, dan ihsan. Ya, iman itu adalah keyakinan, Islam kemudian terkait dengan ritual dan aturan-aturan teknisnya, ihsan itu adalah buah, ya, maknawiyah dari iman dan Islam itu yang membuahkan amal soleh, itu ihsan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dinul Islam tadi ya, menyambung pilarnya itu adalah ada iman itu sebagai mental building gitu ya. Kalau menurut siapa itu yang
ESQ itu Ari Ginanjar ya. Kemudian ada Islam itu sebagai strength-nya, kekuatannya, dan ihsan itu sebagai zero mind prosesnya. Di mana dinul Islam itu menurut Asy-Syatibi ya dibangun mendasarkan pada tujuan-tujuan pensyariatan, yaitu ada hifdzuddin, hifdzun nasl, akal, hifdzul mal, hifdzun nas, dan Yusuf Qaradawi kemudian menambahkan dengan hifdzul bi'ah. Mana di dalamnya itu di dalam semua agama gitu ya, termasuk agama Islam, menurut Jalaluddin Rahmat itu ada dimensi ideologikal, ada dimensi ritual, sosial, di mana dimensi 1 sampai 4 itu adalah untuk mensupport pada dimensi yang kelima. Maka Islam itu sebagai syariat Allah untuk manusia sebagai makhluk sosial. Penelitiannya Pak Quraish Shihab, perbandingan di dalam Al-Quran, ayat ibadah dan ayat sosial itu ada 1:100. Luar biasa. Ini menunjukkan bahwa di dalam Islam itu mengedepankan kehidupan sosial yang smooth, yang damai, yang bermartabat begitu. Sehingga di dalam Islam dibuktikan bahwa ibadah mahdhah dalam kondisi tertentu dapat diganti dengan ibadah sosial. Contohnya puasa. Ketika seseorang itu tidak mampu berpuasa, maka harus mengeluarkan fidyah gitu ya. Ketika dia tidak mampu menggantinya secara puasa juga dengan fidyah. Fidyah itu artinya apa? Memberikan makan kepada orang miskin. Ini adalah sesuatu yang sangat sosial. Kemudian ibadah sosial itu lebih diutamakan. Nah, ini dinul Islam yang seperti ini gambaran sederhananya adalah untuk mengantarkan manusia agar bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan sukses sebagai khalifatun fil ardh, ya, baik itu oleh laki-laki maupun perempuan. Sehingga Islam itu adalah merupakan pembebasan teologi yang membelenggu manusia. Maksud saya pembebasan teologi yang sebelumnya manusia itu terbelenggu oleh keyakinan-keyakinan yang punya kelemahan-kelemahan banyak sekali ya. Kalau saya menyebutnya itu standar nilai manusia itu punya kelemahan bersifat subjektif ya, kemudian bersifat lokal dan juga bersifat temporal. Sementara aturan Allah mampu membebaskan teologi yang seperti itu karena punya kelebihan-kelebihan, yaitu kelebihan bersifat objektif ya, berdasarkan apa adanya, kemudian juga bersifat universal, dan yang terakhir adalah bersifat eternal sepanjang zaman. Nah, kalau SNM, standar nilai manusia, itu wali aneh ini, maka tidak perlu dan tidak boleh dikejar karena tidak jelas aturannya. Tetapi kalau teologinya pangeran itu sangat jelas, oleh karenanya mampu membebaskan dari belenggu-belenggu manusia. Ini kurang dari ya. Jadi pembebasan teologi dari belenggu bari yang membelenggu manusia. Untuk apa? Untuk mewujudkan kehidupan yang penuh kasih sayang tadi ya, rahmatan lil alamin, termasuk di dalamnya dalam kehidupan itu ada manusia laki-laki maupun perempuan secara bersama-sama dan setara. Setara itu tidak sama persis gitu ya. Seperti kaki kita, kaki kanan dan kaki kiri. Ya. Itu beda apa sama? Halo Ibu-ibu, kaki kita kanan dan kiri beda apa sama ya? Beda. Beda. Sama Beda. Beda apa sama? sama itu setara, ya. Tidak sama. Buktinya kalau kita ketukar sandalnya sakit ya. Nah, itu tidak sama berarti. Tetapi setara, unsur-unsurnya ada. Ya, kaki kiri ya, kanan ada jempolnya sama, ada jentiknya dan seterusnya. Tapi kok kalau sandalnya ketukar kok sakit ya? Nah, itu artinya setara. Ya, setara, senilai, bukan sama persis, bukan. Oke. Kalau begitu, bagaimana itu peran dan kedudukan perempuan dalam Islam? Tentu saja Islam itu punya prinsip-prinsip yang berkeadilan dan berkesetaraan gender yang sangat kuat. Ya,
Saya buktikan di sini ada Islam itu datang memberangus budaya-budaya yang sangat tidak bermartabat ya. Di awal kehidupan masa jahiliyah betapa kehebatan manusia itu diukur dari terahnya ya, kabilah-kabilah yang kuat yang bisa mengalahkan kabilah yang lain ini menjadi terhormat gitu ya. Kemudian apalagi harta, benda dan lain sebagainya. Tetapi Islam datang membawa inna akramakum indallahi atqakum. Luar biasa. Nah ya, dijelaskan dalam surah Al-Hujurat, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Ya. Jadi manusia itu dinilai dari kemartabatannya, ketakwaannya, ya, buat kesetiaannya dalam berkomitmen kepada Pangeran, kepada Allah, sebagaimana yang sudah ditandatangani dalam MOU di alam arwah dulu. Ibu-ibu, Bapak pernah ingat apa yang dialami di alam arwah? Jangankan di alam arwah, di alam kandungan yang jelas-jelas dirasakan kita tidak sadar. Kenapa kita jadi tahu? Kita diberitahu oleh Allah ya dalam Al-Qur'an bala syahidna itu bahwa kita sudah berjanji untuk setia kepada Allah. Oleh karenanya kesetiaan kita kemudian diuji oleh Allah dengan menghidupkan kita ke dunia, di mana dunia penuh dengan tipu daya. Apakah kita masih setia atau tidak? Nah, biar tidak kepleset ke hal-hal yang tidak benar, Allah dengan penuh cintanya memberi peta cinta, yaitu Al-Quran. Ya, Islam datang dengan memberikan standar nilai yang sangat bermartabat. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi warna kulit tidak menjadi nilai utama, apalagi tidak menjadi standar. Kecantikan, kekekaran, kemuliaan, keagungan nasab, tidak semuanya itu, tetapi adalah kemartabatan dia dalam menjaga kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita bisa lihat sebelumnya dalam tradisi jahiliyah, masya Allah, perempuan dalam tradisi jahiliyah itu ini sesungguhnya salah ketik ini ya, tadi buru-buru. Jadi yang pertama itu perempuan tidak menjadi satu pertimbangan yang baik di dalam tradisi jahiliyah itu. Bahkan mereka biasa mengubur bayi perempuan, kemudian kebiasaan membunuh bayi perempuan, mengawini perempuan sebanyak-banyak yang disukai, menceraikan sesuka hati, ada nikah mukhadanah gitu ya. Ya, karena belum selesai dengan ini kemudian dimiliki, dipinjamkan dan lain sebagainya, masya Allah ya. Layaknya perempuan itu adalah barang yang bisa dijual, dipinjamkan, non sewu kalau jadi orang tua suaminya meninggal, bahkan bisa diwariskan kepada anak-anaknya. Naudzubillah min dzalik, masya Allah, ngeri sekali. Maka kemudian ketika Islam datang, membuat tradisi baru, new era, ya, merombak budaya-budaya yang mendominasi laki-laki, karena tadi ya perempuan dipateni, gitu ya, dikubur, gitu. Akhirnya yang banyak adalah laki-laki. Kemudian harga perempuan menjadi sangat mahal gitu ya dalam tradisi Islam. Kemudian gitu ya, perempuan kemudian didudukkan dengan setara ya, dalam perannya, sama-sama mengemban peran sebagai khalifatun fil ardh ya, sama-sama mengemban fungsi ganda sebagai Abdullah. Maka di dalam kehidupan berkeluarga ada teori mubadalah itu. Ada yang pertama, salah satu prinsip berkeluarga itu adalah ada tauhid. Jadi dalam berkeluarga itu tidak ada penghambaan suami kepada istri atau sebaliknya istri menghamba kepada suami. Suami dan istri sama-sama menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga
bagi istri, suami itu adalah amanah. Ya, suami pun adalah manusia yang tidak kalis dari setan. Oleh karenanya perlu diselamatkan oleh istri kalau ada kesalahan-kesalahan. Demikian juga istri, nah, gitu ya, adalah amanah bagi suami. Oleh karenanya suami perlu mendidik. Bahkan di dalam keluarga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, suami ya, itu tidak hanya menjadi kepala keluarga secara sosial, ya, secara sosial, tetapi juga secara secara ibadah, ya, secara amaliyah ukhrawiyah. Ya. Jadi kalau istrinya sampai tidak bisa mandi besar, nah, itu dosa, ya. Suaminya. Demikian juga ketika suami melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, istri ya ikut berdosa. Karena itu harus saling mengingatkan sehingga kedua-duanya sebagai manusia yang tidak lepas dari godaan setan itu selamat, ya, sampai ke ke akhirat begitu. Nah, perempuan dan laki-laki oleh Islam diibaratkan sebagai pakaian yang saling membutuhkan, saling melengkapi dan menyempurnakan. Ya, maka tidak akan sempurna salah satunya tanpa kehadiran yang lainnya. Seperti bumi dan langit. Seperti tadi kaki kiri dan kaki kanan. Bumi dan langit yang lebih mulia mana? Sama-sama. Ya, kalau ada cerita ini dialog antara bumi dan langit. Wahai bumi, kamu itu tidak ada apa-apanya. Kalau tidak aku sinari, tidak aku kasih air hujan, kamu pun tidak akan menumbuhkan apapun. Apa kata bumi? Wahai langit, kalau tidak ada aku, maka sinar mataharimu, air hujanmu tidak akan memberi kemaslahatan. Muspro. Nah, ini artinya apa? Laki-laki dan perempuan punya kewajiban yang sama dalam mengemban fungsi ganda sebagai Abdullah dan Khalifatullah fil ardh. Nah, yang membedakan di hadapan Allah adalah kualitas kerja. Tadi ya, inna akramakum indallahi atqakum. Amalan, iman, ketakwaan dan lain sebagainya. Bahkan saya tadi mengutip salah satu ayat dalam surah An-Nahl, man amila shalihan min dzakarin aw untha falyuhyiyannahu. Nah, itu ya. Itu menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang siapapun ya yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka dijanjikan oleh Allah kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan diganjar, akan diberi pahala yang sama, ya, dengan kebaikan yang mereka lakukan. Nah, ini keadilan Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah sebagai support menciptakan tradisi dalam Islam yang berkeadilan dan berkesetaraan. Baik, apa yang diurai Allah dalam Al-Quran, ya, sebagaimana di awal banget tadi saya sampaikan, itu adalah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul disebut sebagai sang revolusioner. Nah, ya. Itu dalam surah Al-Ahzab nanti bisa dibaca betapa Rasulullah itu membawa misi profetik yang luar biasa, memperjuangkan keadilan sosial dengan prioritas utama pembebasan kelompok-kelompok lemah dan massa yang tertindas, termasuk di dalamnya kelompok perempuan yang tidak berdaya, yang bisa dijual, yang bisa dipinjamkan, yang bisa diwariskan, ya Allah, dibela oleh Allah lewat Rasulullah dengan pembebasan yang luar biasa. Ya. Bisa dilihat pembebasan teologi ini ketika yang mengarah kepada keadilan sosial bisa dilihat dan dicontohkan Rasul sejak Rasul berada di Mekah. Ya, ketika Rasul diberi amanah untuk meletakkan Hajar Aswad, Rasul tidak melakukannya sendiri. Rasul tunggu kabilah-kabilah yang datang, kemudian diminta oleh Rasulullah untuk mewakili kabilahnya memegang surban yang di tengahnya diletakkan Hajar Aswadnya. Untuk apa? Agar kemuliaan ini tidak, karena meletakkan
Hajar Aswad itu adalah kemuliaan yang luar biasa di tanah Arab waktu itu ya, di Mekah waktu itu. Maka Rasul tidak mengambil kemuliaannya itu sendiri, tetapi bagaimana menyatukan kabilah-kabilah yang senantiasa berperang ya, mempertahankan wilayah untuk kehidupan kabilahnya sendiri, tidak memikirkan kabilah yang lain. Ini kemudian diberikan kebersamaan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula ketika berada di Madinah, sebelum Islam datang, di sana sudah ada kaum Yahudi, ada kaum Nasrani dan kaum-kaum yang lain. Tapi begitu Islam datang, memberi semangat kebersatuan yang diwujudkan dalam Piagam Madinah. Luar biasa ya. Ini menurut saya salah satu perilaku revolusioner yang dilakukan oleh Rasulullah, di mana mengedepankan pembebasan kelompok lemah ya. Untuk apa? Untuk terciptanya satu kehidupan yang religius yang menjadi tujuan sejati, yaitu masyarakat tauhid yang penuh kasih sayang satu sama lainnya. Selain itu, bagaimana dengan perempuan, terkait dengan perempuan, apa yang dilakukan oleh Rasul? Masya Allah, oleh Rasulullah wanita dijunjung tinggi derajatnya oleh Allah lewat sabda Rasulullah, An-nisa umadul bilad misalnya ya. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Nggak main-main loh, tiangnya negara. Ini salah satu tugas yang sangat berat kalau perempuan itu tidak mendasarkan kaifiah kehidupannya pada Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan. Belum lagi disabdakan oleh Rasulullah, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Luar biasa ya, bahwa surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Artinya apa? Solah polai perempuan itu menentukan kenyamanan kehidupan di dunia ini. Dalam hal spirit ya. Waktunya 5 menit lagi, nggih. Siap. Kemudian Nabi Muhammad itu adalah pengangkat derajat perempuan, tadi ya sudah saya sangat sebutkan di situ, sehingga ini gambaran dari keadilan dan kesetaraan laki dan perempuan dalam Islam. Baik, tapi ada hadis yang mengatakan ini. Nah, ini yang sering jadi persoalan ya ketika perempuan itu berkiprah dalam dunia sosial politik begitu ya. La yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Nah, ya. Suatu kaum itu tidak akan beruntung jika ini konteksnya. Nah, ya sekali lagi konteksnya yaitu di di Syria gitu ya. Di Persia maaf. Itu ada kerajaan yang gagal terus rajanya mati terus ya gitu. Bahkan ada yang cuma 1 tahun kemudian mati gitu ya. Sampai kemudian tinggal anak perempuan. Sementara sebelumnya anak perempuan ini tidak diberdayakan sebagaimana konteks Arab waktu itu. Ya, mungkin juga sekolah tidak seperti dan lain sebagainya seperti saudaranya laki-laki. Sehingga begitu mungkin Rasulullah mengatakan begitu. Nah, perempuan terus bagaimana? Ya, sudah sangat jelas akhirnya saya ketahui perannya perempuan itu sangat penting sebagai partner laki-laki dalam tugas kekhalifahan tadi. Ya, kalau tugas penghambaan itu adalah tugas individual yang bisa di-share pengalamannya halayak, tapi tugas kekhalifahan, nah ini harus berpartner kepada kelamin yang lain. Ya, misalnya sebagai anak bagi orang tuanya dia diajari birrul walidain gitu ya. Sebagai perempuan sebagai istri bersama suami melaksanakan tugas reproduksi untuk kelangsungan kehidupan. Karena itu di dalam Islam melaknati percintaan satu jenis kelamin ya. Karena ini akan mematikan, akan bikin stagnan kelangsungan hidup manusia begitu. Kemudian perempuan sebagai ibu bagi anak-anaknya bersama suami melaksanakan tugas pendidikan, memberi tauladan agar tercipta generasi yang soleh salehah sebagai anggota masyarakat bersama ridho suami mengambil peran di masyarakat untuk berkhidmah lillahi li'ilahi kalimatillah. Kemudian sebagai profesional bersama ridho suami juga membantu bermaisyah agar tidak meninggalkan generasi yang lemah. Bagaimana Bu? Tadi kok selalu ada tulisan ridho suami, ridho suami. Ya, karena salah satu prinsip
berkeluarga selain tauhid itu adalah antarodin, saling ridho. Nah, gitu ya. Selain yang pertama adanya janji suci, mitsaqan ghalidho, ya. Kemudian ada muasyarah bil ma'ruf, ada musyawarah, ada zawaj, saling kesadaran saling berpasangan itu penting sekali. Jadi ada 5 dalam prinsip dalam kehidupan berumah tangga tadi. Baik, sepertinya begitu Bu Islamiati apa yang bisa saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat. Mari terus belajar bermuslim yang ramah dan maslahah, tidak hanya bagi kita sendiri, tapi bagi orang lain, karena kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.